ada fenomena yang berkembang di tengah-tengah masyarakat hari ini, itu berkaitan dengan keberadaan pondok pesantren atau perkembangan dunia santri. Dan banyak pihak yang tidak memahami betul apa itu pondok pesantren dan apa itu santri. Sebetulnya kalau kita mau mengkaji dan kita mau berpikir serta mau membaca beberapa literatur dari banyak ilmuwan, itu kita sudah paham sekali bahwa pesantren atau santri itu diambil dari kata santri. Santri itu adalah kelompok masyarakat yang mempelajari kitab suci. Kemudian pondok itu diambil dari kata al-punduk, tempat untuk berkhulwah, melakukan perenungan mujahadah oleh para ahli thariqah. Jadi pondok pesantren adalah bagian dari sebuah kolaborasi antara pendidikan keagamaan dengan budaya Arab dan budaya Indonesia. Maka wajar kalau kemudian pesantren itu sangat menghargai budaya. Kita tahu bahwa infrastruktur Islam hari ini juga ditopang oleh sebuah kekuatan budaya. Islam tidak boleh berbenturan dengan budaya. Budaya-budaya yang ada itu akan tersaring oleh pesantren. Yang tidak sesuai dengan syariat, maka kemudian para kiainya akan meluruskannya, mensyar'ikannya. Yang kemudian juga tidak bisa diluruskan, dia akan lewat begitu saja. Jadi pesantren itu bukan membendung budaya, bukan menyeleksi budaya, tetapi pesantren itu memilih budaya-budaya yang tidak Islami, maka kemudian diislamisasikan, seperti budaya tahlilan, budaya selamatan, macam-macam sekali. Ada banyak fenomenal yang berkembang biasa saja lah, perbedaan pendapat, karena itu juga sudah ada semenjak zaman pasca Rasulullah sendiri, banyak perbedaan cara pandang. Tetapi apapun itu, soko guru pendidikan di Indonesia adalah pesantren. Dimulai kiprahnya pada zaman Wali Songo sampai dengan hari ini, peranan pesantren di tengah-tengah masyarakat sangatlah penting dan urgen sekali dalam rangka membangun peradaban Indonesia dengan peradaban Islam. Islam masuk ke Indonesia tidak melalui pendekatan dakwah, tidak melalui pendekatan intelektual, tetapi Islam masuk ke Indonesia melalui pendekatan budaya. Banyak sekali ornamen-ornamen masjid-masjid pada zaman para wali itu juga dikembangkan sesuai dengan budaya yang berkembang. Ada banyak gapura-gapura masjid Kudus, masjid Demak dan lain sebagainya. Itu gapura-gapuranya dibikin persis menghargai budaya-budaya lokal dengan ornamen-ornamen candi dan seterusnya. Karena itu sebetulnya tidak penting. Islam tidak boleh berbenturan dengan budaya. Maka istilah sembahyang itu sendiri adalah istilah budaya. Istilah tajuk langgar itu juga istilah budaya. Perkembangan pesantren belakangan ini sudah mengalami proses pergeseran yang sangat luar biasa. Dari budaya lama berubah pelan-pelan mengalami sebuah dinamisasi itu dalam sebuah wajah barunya, yaitu pesantren mencoba untuk mengakomodir budaya-budaya modern tanpa harus meninggalkan budaya-budaya lama. Kita tahu di dalam dunia santri kita punya kaidah ushul fikih yang memang sangat populer, muhafadzatu 'alal qadri wal
kita tetap mempertahankan nilai-nilai lama sebagai bagian dari sebuah fondasi yang fundamental untuk tetap kita pertahankan. Tetapi pesantren tidak anti modernisasi, pesantren tidak anti westernisasi. Ada westernisasi, ada budaya-budaya barat yang memang juga sangat baik kalau kemudian diakomodir. Etos kerja, bagaimana caranya mengoptimalisasi pendidikan dan seterusnya. Ini menjadi bagian penting. Modernisasi, kita juga open terhadap modernisasi. Modernisasi itu adalah merubah benda ke dalam satu benda dengan kemanfaatan yang lebih besar. Merubah besi menjadi kapal, merubah besi menjadi mobil, dan seterusnya. Ini ciri-ciri modernisasi. Ada yang ingin mencoba untuk mencampur adukan antara nilai-nilai modernisasi dengan westernisasi, dengan nilai-nilai budaya barat dengan budaya modernisasi, budaya teknologi. Hari ini perkembangan dunia pesantren sangatlah luar biasa. Semua di dunia ini mengaku pesantren bukan sekedar memberikan pengajaran, memberikan informasi ilmu pengetahuan, tetapi pesantren juga mengarahkan, mendidik dari sisi-sisi spiritual agar ada faktor keseimbangan antara ilmu dan amal. Kita tahu di dalam taklim sendiri kan ada kajian di dalam pembukaan kitab taklim, alhamdulillahilladzi fadhala bani adama bil ilmi wal amal. Di musannif mencoba untuk menyelaraskan, menyeimbangkan antara ilmu dan amal harus sejalan, beriringan, berbarengan. Tidak kemudian bil ilmi tsummal amal. Orang pinter dulu baru kemudian mencari pekerjaan. Pesantren berjalan beriringan dan ini sudah sesuai dengan kultur pendidikan. Bahkan kalau saya ingin mengkritisi dunia pendidikan formal hari ini, itu hampir tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip pendidikan. Bahkan ada beberapa tokoh intelektual yang mengatakan bahwa pendidikan formal sekarang ini cenderung lebih dititik beratkan pada nilai-nilai pengajaran. Pengajaran adalah memberikan arus informasi dari orang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu memberitahu kepada yang belum tahu. Itu pengajaran. Tetapi pendidikan harus lebih dari itu, bukan sekedar hanya memberitahu, tetapi mencontohkan, mengajarkan. Ini yang tidak diketemukan pada dunia pendidikan formal, tetapi Anda akan ketemu di dalam pesantren. Ini indahnya dunia pesantren. Ada takzimah, ada akhlakul karimah, ada pengabdian, dan seterusnya. Itu keindahan-keindahan di dalam pesantren. Maka saya berharap berbanggalah menjadi santri, berbahagialah menjadi santri. Karena insya Allah Anda menjadi unggul pada dua hal sekaligus. Pada sisi pengajaran dan pada sisi pendidikan. Pada sisi intelektualitas dan pada sisi aplikasi ilmu pengetahuan itu sendiri. Ini yang menjadi contoh dan ini menjadi penting untuk kita renungkan bersama. Insya Allah ke depan Indonesia akan meniru pesantren sebagai rujukan pendidikan. Insya Allah.